Halo, jumpa lagi dengan saya Mulyono. Saat ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Business Economics dengan topik profitabilitas pada pasar persaingan sempurna. Nah, pendapatan ya atau revenue ya. Kalau kita bahas itu ada total revenue atau pendapatan total, yaitu jumlah total yang diterima oleh perusahaan dari penjualan satu produk. Nah, tentu saja sebelum pengurangan pajak atau biaya-biaya lainnya. Nah, biasanya kalau dalam rumusnya nih ya, total revenue atau total pendapatan itulah berapa barang yang dijual dikali dengan harganya, atau P dikali Q ya, P price dikali Q ya, quantity. Jadi total pendapatan itu adalah berapa banyak barang yang dijual dikali dengan harganya. Nah, bagaimana dengan average revenue atau pendapatan rata-rata? Nah, yang tadi kan ada total revenue tuh. Nah, total revenue dibagi dengan berapa banyak produk yang dijual atau Q. Jadi total revenue dibagi dengan Q tadi. Sehingga kita dapatkan dari pendapatan rata-rata. Lalu ada juga marginal revenue. Marginal revenue itu pendapatan tambahan yang diperoleh dengan menjual satu unit atau lebih per periode waktu, yaitu dengan rumusnya yaitu ya, selisih dari total revenue dibagi dengan selisih dari kuantitinya. Nah, tadi kita sudah dapat mengenai berbagai rumusan ya. TR sama dengan P kali Q ya, total revenue ya. Sedangkan average revenue yaitu total revenue dibagi dengan quantity, marginal revenue sama dengan selisih atau delta total revenue dibagi dengan delta Q ya. Nah, tadi kita udah bahas mengenai pendapatan atau revenue. Nah, sekarang kita membahas mengenai biaya. Nah, jadi biaya itu kalau dalam satu perusahaan ya bisa dibagi menjadi fixed cost dan variable cost. Kalau fixed cost ini biaya yang tidak bervariasi atau tetap ya. Nah, dengan jumlah produk, dengan jumlah output yang dihasilkan. Jadi dia biayanya itu tetap. Nah, dibandingkan dengan jumlah output yang dihasilkan ya, atau tidak bervariasi. Tapi kalau variable cost ini biayanya bervariasi dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, sekarang dengan total cost yaitu fixed cost ditambah variable cost. Nah, tujuan perusahaan ya yaitu tadi ya memaksimalkan keuntungan. Nah, bagaimana nih untuk profit yang maksimum, sehingga kalau misalnya kita menggunakan rumus yang tadi ya, maka profit yang maksimum itu dapat diperoleh oleh perusahaan pada saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya, itulah profit yang maksimal bagi perusahaan. Ya, pada saat tadi ya marginal revenue-nya itu sama dengan marginal cost-nya. Nah, ini mungkin ada sedikit grafiknya ya mengenai bagaimana equilibrium ya. Jadi dalam jangka pendek ya untuk perusahaan. Nah, ini profit yang maksimum ya, yang maksimal. Nah, kemudian untuk bagaimana memaksimalasi keuntungan ya, bagaimana jika terjadi kerugian. Nah, jadi untuk meminimalkan kerugian ya, perusahaan ya diharapkan masih tetap memproduksi pada saat marginal revenue-nya sama dengan marginal cost-nya. Nah, tapi kalau tidak ya mungkin dalam jangka pendek ya jadi penutupan, yaitu di mana price
setara dengan average variable cost-nya. Kemudian ada keseimbangan jangka panjang perusahaan. Nah, titik penutupan jangka panjang ya, yaitu semua biaya harus dapat dipenuhi. Jadi dalam jangka panjang memang perusahaan harus dapat menutupi semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi supaya dalam jangka panjang ini dapat meraih keuntungan. Kemudian apakah perusahaan dan konsumen mendapat manfaat dari persaingan? Nah, tentu saja persaingan ini mendorong perusahaan untuk survive. Bagaimana perusahaan dapat misalnya lebih efisien, karena dalam persaingan ini misalnya harganya mungkin tadinya kemahalan. Nah, bagaimana supaya harga ini lebih terjangkau ya, sehingga perusahaan melakukan efisiensi. Nah, jadi ya lagi perusahaan persaingan itu ya untuk survival dari perusahaan. Nah, konsumen juga mendapat manfaat dari efisiensi perusahaan. Jadi karena perusahaan tadi lebih produktif dan juga lebih baik dalam mengalokasikan biaya atau sumber dayanya, sehingga para konsumen mendapatkan manfaat dari efisiensi tersebut. Demikian pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih.